Oke, lanjut. Jadi setelah heboh tawaran kapal perusak Jepang alias destroyer dari Jepang Asagiri Class kemarin, kini ada kabar yang cukup menarik bos, sekaligus bikin dahi sedikit berkerut nih soal kapal itu. Sekilas tawaran ini ya jelas terdengar menggiurkan ya kan, bagaimana tidak. Asagiri merupakan kapal perusak milik Japan Maritime Self-Defense Force yang telah bertugas sejak akhir dekade 1980-an. Dengan bobot sekitar 3.500 ton dan reputasi sebagai kapal perang andalan Jepang pada masanya, kehadiran Asagiri tentu terlihat gagah di atas kertas. Namun, disinilah letak persoalannya bos. Admin kutip dari CNBC Indonesia, ini tulisan pengamat pertahanan kita Bapak Alman Helfas Ali nih. Jadi berdasarkan apa yang beliau ketahui, terdapat kemungkinan besar bahwa apabila Indonesia menerima kapal perusak kelas Asagiri itu, maka kapal tersebut tidak akan datang dalam konfigurasi tempur penuh. Nah, mengapa? Karena sebagian besar persenjataan utamanya, khususnya rudal anti kapal dan rudal pertahanan udara, merupakan produknya sang preman Mama Rika. Artinya apa? Artinya ya, transfer rudal tersebut membutuhkan izin dari negaranya Paman Donald. Dan tanpa persetujuan Amerika, rudal-rudal itu hampir pasti harus dilepas sebelum kapal diserahkan kepada Indonesia. Bahkan katanya yang mungkin masih menempel hanyalah sisa meriam otomelara 76 mm beserta beberapa sistem pendukung lainnya bos. Jadi ibarat kapalnya hampir kopong nih, gak ada senjata ya kan, cuma meriam doang. Disinilah muncul pertanyaan, apakah sebuah kapal perusak masih layak disebut destroyer jika senjata rudalnya sudah dicopot? Nah, jadi ibarat beli motor keren nih bos, tapi ketika sampai rumah ternyata rem, mesin, dan knalpotnya sudah dilepas. Nah, memang masih bisa dipakai bos, tapi ya jadi odong-odong dong, pakai dorong ya kan. Kemudian masalah berikutnya adalah modernisasi. Jadi katanya agar Asagiri Class Destroyer ini kembali memiliki kemampuan tempur yang relevan, Indonesia jelas harus memasang radar baru, kemudian sistem manajemen tempur baru, rudal anti kapal baru, rudal pertahanan udara baru, serta melakukan integrasi seluruh subsistem tersebut. Perhitungan kasar Bapak Alman menunjukkan bahwa biaya modernisasinya dapat mencapai sedikitnya sekitar 300 juta dolar Amerika per kapal. Bahkan berpotensi lebih tinggi apabila proses integrasi berjalan rumit. Nah, disinilah pertanyaan pentingnya bos. Apakah investasi sebesar itu masih masuk akal untuk kapal yang usianya sudah lebih tua dari Mimin? Lebih dari 3 dekade ya kan? Karena meskipun sensor dan rudalnya bisa diganti, namun umur struktur kapal, sistem mekanis dan desain dasarnya tetap tidak bisa dibuat mudah kembali bos. Bahkan pada titik tertentu, biaya yang dikeluarkan bisa mendekati harga kapal perang baru yang memiliki usia pakai jauh lebih panjang. Karena itulah dari tulisan beliau, admin tangkap, bagi Indonesia kini pertanyaan utamanya bukanlah bisakah Asagiri ini kita ambil, melainkan pertanyaannya apakah Asagiri yang sudah dimodernisasi nanti benar-benar dapat memberikan nilai tempur yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Nah, sebab dalam dunia pertahanan modern yang dibutuhkan itu bukan sekedar kapal besar yang terlihat sangar di foto bos. Yang dibutuhkan jelas adalah kapal yang benar-benar mampu bertempur ketika situasi menuntutnya. Nah, kalau menurut kalian, biji mana yang di bos? Jika informasi beliau ini benar, layakkah Asagiri Class kita ambil dan kita modernisasi sendiri dengan estimasi biaya mencapai 300 juta dolar Amerika per kapal? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.